Oke guys, balik lagi di channel Agit Motovlog. Oke, di video kali ini agak sedikit berbeda. Yaitu gue nggak lagi riding, nggak lagi dalam posisi riding, tapi ya cuma duduk di atas motor aja. Abaikan cucian gue yang di depan. Oke, kali ini gue lagi duduk di atas motor, cuma nggak lagi di jalan, tapi lagi di kamar kosan gue. Tuh, kamar kosan gue berantakan, cucian, malas nyuci anjir. Oke guys, di video kali ini gue mau sedikit curhat ke kalian semua. Gila, curhat kayak mama dede anjir. Ya, di video ini kali ini gue mau curhat, mau cerita tentang keadaan motor gue, si Sora Suzuki Thunder 125 tahun 2008. Ada apa sih dengan Sora? Oke, jadi gini guys, ceritanya begini. Awalnya itu kejadiannya tuh tanggal 1 Januari 2017 kemarin, hari Minggu kemarin. Itu tepatnya pas lagi Sunmori bareng motovlogger Cirebon. Itu tuh komplit ada, nggak komplit deh, ada yang nggak hadir. Yang ikut semua itu ada Bang Fajri Motovlog, MRC Motovlog, Keyboard Motovlog, terus Asik Motovlog, Egol Motovlog, sama Lujeng, terus Bang Mail. Jadi kita tanggal 1 Januari kemarin bikin Sunmori pertama tahun 2017. Yang Sunmorinya tuh ke Telaga Nilem, salah satu objek wisata di daerah Kuningan tepatnya. Ya, semuanya itu pas mau berangkat tuh everything is okay, semuanya baik-baik aja sampai tempat tujuan semuanya lancar, normal, nggak ada kendala, pokoknya have fun lah. Cuma gue nggak sempat bikin videonya, sorry banget. Mungkin kalian bisa cek videonya di channel-channel motovlogger Cirebon lain, di channel yang sudah upload tuh di channel Asep Motovlog, Bang Fajri Motovlog, sama Egol Motovlog yang sudah upload. Mangga barangkali kalian pengen menikmati atau nonton videonya, mangga di search aja di channel mereka masing-masing. Jadi promosi. Oke guys, jadi ceritanya ya emang sih pas banget, semuanya lancar, fun semuanya, sampai pas pulang itu kan, pas pulang tuh kalau nggak salah kondisinya macet karena ada pengalihan jalan. Soalnya ada jalan yang lagi dicor gitu, jadi dialihkan jalannya. Itu macetnya panjang bener, jadi jalan tuh cuma muat dua mobil itu pun ngepres gitu kan. Jadi dari arah lawan tuh ada mobil, dari arah jalur kita tuh juga ada mobil, jadi susah gitu kan untuk lewat, harus pinter-pinter lah. Macet lama ya, sekitar 5 menitan lah pokoknya, ya 5 menit, cuma panjang banget tuh. Jadi jalan 1 meter macet, jalan beberapa meter macet lagi gitu. Terus di tengah kemacetan itu tiba-tiba si Sora ini, motor gue, mati gitu. Mati. Ya feeling pertama sih ya mikirnya baik-baik aja, karena paling apa sih, gua lupa mencet kopling lah, atau apa, gua nggak narik gas gitu maksudnya. Jadi motor tuh mati, terus gua coba nyalain lagi, masih nyala gitu. Cuma kondisi mesinnya panas banget karena macet yang lama, motor nyala terus, jadi si mesin panas. Akhirnya setelah gue nyalain, gue jalan beberapa meter, motor mati lagi. Cuma matinya itu aneh gitu, nggak kayak yang mati pas pertama. Yang mati pas pertama mati normal, kayak lu matiin kontak aja gimana. Pas motor lagi nyala terus lu matiin kontak gitu, gimana sih matinya normal gitu. Cuma yang kedua itu nggak normal gitu. Jadi kayak ada apa ya, kayak ada apa sih, bukan letupan ya, jadi kayak ada bunyi tup gitu tuh. Kayak apa sih, kayak lu
lagi sendawa aja gimana gitu. Kayak lagi ngeluarin gas kentut gitu tuh. Jadi kayak pop gitu, cuma nggak begitu keras, kecil, cuma gue denger. Motor gue mati, gue coba nyalain lagi, gue engkol gitu, gue selak, tetap ngejalan. Akhirnya gue coba dorong, dan kebetulan di belakang gue itu masih ada Lucem. Jadi ya kita berdua mencari tempat yang teduh untuk ngecek kondisi motor gue gitu. Setelah cek kesana kemari, gue ngecek mesin, ternyata emang panas. Wah, mungkin overhead, ya udah gue ademin dulu gitu sambil ngontek anak-anak yang lain kan, anak kontak blogger yang lain. Sampai akhirnya yang lain pun yang tadinya udah pada di depan, udah bebas dari kemacetan, balik lagi gitu, nyamperin kita berdua dan ngecek bareng-bareng gitu. Pas ngecek bareng-bareng itu ya sambil ngobrol lah, sambil nungguin mesin dingin. Setelah gue rasa mesinnya cukup dingin, cukup adem gitu kan, gue nyalain, tetap nggak mau nyala. Gue coba cek lagi, cek busi gitu kan. Pertama gue cek bensin masih ada. Perasaan gue ngisi banyak lah sebelum berangkat gitu kan. Terus gue cek busi, dan ternyata businya emang harus diamplas gitu. Gue amplas ya, kayak berasa kayak Vespa anjir. Gue cek semua. Gue yang pertama kali gue cek itu bukan busi sama bensin sebenarnya. Gue ngecek oli, karena gue takut motor ini bakal turun mesin untuk yang ketiga kalinya lagi. Cuma pas gue cek oli, ternyata oli masih ada, masih cukup lah menurut gue. Ya rada nggak khawatir banget lah pas gue ngecek oli, ternyata olinya masih ada. Terus gue ngecek busi, gue beresin businya gitu. Terus gue cek bareng anak-anak yang lain, ternyata kendala di busi gitu. Jadi si busi nggak ada setrumnya gitu kan. Pas gue cek, gue tempelin di mesin gitu, nggak ada setrumnya. Akhirnya gue pengen coba buat minjem busi, karena bengkel emang jauh gitu kan, jauh dah. Ya pokoknya lokasi mogok itu ke jalan besar itu, jalan raya itu jauh. Kira gue pengen coba pakai busi lain gitu kan. Cuma karena posisi motor-motor rekan-rekan yang lain itu businya pada di dalam, maksudnya nggak di luar kayak gue gini kan, tertutup bodi lah. Jadi harus bongkar bodi, ribet gitu. Ya udahlah, nggak usah. Tadinya pengen didorong, pengen di step gitu kan. Cuma gue mikirnya janganlah, mending gue akalin dulu sampai kita benar-benar bisa jalan. Kalau emang nggak bisa jalan, baru di step gitu kan. Lalu gue cek busi segala macem, pokoknya gue rasa ini udah benar-benar pas lah, udah benar. Ya pokoknya udah benar lah. Tetap nggak mau nyala, gue nyalain di engkol gitu, nggak ada kompresi gitu, kayak ngelos gitu tuh. Akhirnya gue coba start dorong, maksudnya didorong sambil masukin gigi. Gue dorong, akhirnya nyala. Wah, seneng lah, alhamdulillah. Gue bisa balik gitu. Nanti kalau udah nyampe kosan, gue cek lagi keadaan motor. Terus kalau ya kira-kira masuk bengkel, harus masuk bengkel, ya gue bawa ke bengkel gitu. Ya setelah di jalan, udah bisa jalan, kita jalan sampai akhirnya kita misah karena si Asep sama si Lujeng jalur pulangnya beda. Kita misah. Sebenarnya sih udah ada feeling kalau motor ini bakal kenapa-napa gitu. Soalnya tiap gua narik gas itu kayak apa ya? Kayak si motor ini minta jangan dibetot gitu, jangan dibetot, udah nyantai aja jalannya, jangan dibetot gitu kan. Gue coba betot, gue coba narik gas gitu, kayak ngelos gitu tuh, kayak pengen habis bensin gitu lah. Ini gue jalan santai. Pas kejadiannya itu pas lagi yang lain pada narik gas ya, speeding gitulah. Gue ikutan speeding, nggak taunya kejadian. Jadi pas gue narik gas, gue speeding gitu, rada speeding, tiba-tiba si motor mati. Matinya tuh kondisinya tuh kayak ada kayak ada sesuatu yang nyangkut gitu. Gue pikir paling rantai copot.
paling nyangkutnya di situ gitu. Tapi kok masih bisa jalan, coba aja dicek aja. Akhirnya gue minggir, kebetulan di belakang gue masih ada MR6 Motovlog, gue panggil ya untuk ngecek bareng-bareng gitu, sedangkan yang lainnya udah duluan. Kita berdua ngecek bareng-bareng. Sempet gue lihat ke mesin kita, si kop busi ini nih, kop busi mana ya, nah nih, ini kok busi ini copotnya tuh kayak gini posisinya. Jadi si kop ini ya copot, nah gini nih, gini persis banget kayak gini. Jadi si kop busi itu copotnya gini. Gue pikir karena mati itu karena kop businya copot gitu. Ini gue pasang lagi, terus sambil gue cek juga barangkali emang rantainya copot gitu kan, kayak sepeda. Ternyata enggak. Gue coba kontak lagi, gue coba engkol lagi karena emang starternya nggak jadi. Gue coba engkol dan ternyata berat pak, nggak bisa diengkol sama sekali, berat banget itu. Wah, gue udah lemes gitu, udah ini motor terus mesin lagi untuk yang ketiga kalinya anjir. Jadi pas gue pengen engkol tuh emang bener-bener keras gitu. Jadi kayak gini nih, ini belum gue bawa ke bengkel sih, masih di rumah aja. Nih engkolnya nih, istilahnya Kickstarter lah kalau lu nggak tahu. Tuh, ini keras banget. Ini gue nggak acting ya. Ini emang keras pak. Tuh, aduh, keras. Jadi pas di engkol itu udah nggak bisa, ternyata si motor ini kayaknya nyeket lagi ya, sehernya macet lagi ya. Nah jadi gitu, si seher ini macet. Tapi gue mikir lagi gitu, kok bisa macet gitu kan, sedangkan oli masih ada gitu kan. Soalnya kalau waktu dulu yang turun mesin pertama itu karena rantai ketengnya loncat. Itu yang turun mesin pertama rantai keteng loncat, itu pas turun mesin pertama masih bisa diengkol. Jadi ya udahlah, rantai keteng doang gitu kan gue ganti. Terus yang kedua itu ya belum ada sebulan inilah, itu nyeket sama kayak yang kemarin, kayak tanggal 1 Januari itu kejadiannya nyeket. Itu karena gue lupa untuk ngecek oli pas lagi kemarin tuh gue lupa ngecek oli, jadinya ya itu nyeket gitu, si sehernya macet sama si Kickstarternya tuh susah bisa, pokoknya motor susah diesel aja, berat gitu. Dan kemudian ya itu sekarang terjadi lagi untuk yang kedua kalinya nyeket lagi. Cuma yang kemarin itu pas turun mesin itu nggak ada yang gua ganti gitu, gua cuma ganti oli aja gitu kan. Gua bongkar head mesin itu gua bongkar, dan itu ternyata gua cek si seher itu baret cuma nggak banyak gitu, cuma dikit aja baretnya. Udahlah, maksudnya jangan ganti dulu, masih, soalnya kata mekanik gue juga masih bisa diakalin gitu, masih bisa dipakai untuk sementara. Tapi kalau bisa nanti kalau udah ada dana diganti, oke. Karena emang kebetulan posisi turun mesin pas lagi tanggal tua jadi gue diakalin aja dah, cuma ganti oli aja. Sama dia juga ngasih saran, kalau untuk motor yang mesinnya posisinya berdiri kayak gini, itu oli walaupun ada, tapi maksudnya gini loh, jadi walaupun oli ada sedikit, itu tetap harus cepet-cepet ganti lah, bukan ditambah ya minimal ditambah, tapi kalau bisa sih diganti sama yang baru. Soalnya apa? Karena olinya itu walaupun ada sedikit, itu dia nggak bisa naik gitu, nggak bisa ngelumasin si seher untuk naik, karena mesin berdiri ini kan posisi sehernya di sini nih, ya kan, dia naik tuh atas bawah gitu kan, sedangkan oli kan di bawah. Jadi kalau olinya sedikit dia nggak cukup untuk ngelumasin si sehernya untuk naik gitu. Jadi karena seret akhirnya dia macet. Dan beda sama motor yang posisi mesinnya tidur, walaupun ada oli sedikit
Ini kata mekanik gue, bukan kata gue ya, mekanik langganan. Nah, ini beda sama motor yang posisi mesinnya tidur itu, walaupun ada olinya sedikit dia masih bisa ngalir, masih bisa ngelumasin gitu, karena si sernya geraknya maju mundur gitu. depan belakang gitu, jadi masih bisa buat ngelumasin gitu. Sampai mekanik mesin untuk cek, pokoknya ini harus, misalnya kalau udah kerasa nggak enak harus ganti oli, oke gitu kan. Sampai pokoknya pas sebelum Sunmori kemarin gue juga sempet ngecek oli gitu kan, oli masih cukup lah, nanti aja mungkin habis pulang Sunmori gue coba buat ke bengkel gitu kan, karena emang nggak ada waktu karena sibuk sama gawe ya. Ntar aja dah habis Sunmori gitu kan, masa gue ngecek gue ganti olinya gitu, sekalian servis lah ya. Malah keburu kejadian dulu kan ya, terpaksa motor harus turun mesin gitu ya, turun mesin lagi untuk yang ketiga kalinya. Emang sih ini kesalahan gue itu yang teledor gitu, karena nggak terlalu merhatiin atau pokoknya nggak ngecek kondisi motor gitu, main asal jalan-jalan aja ya. Pelajaran lah guys untuk kalian semua yang punya motor gitu kan ya. Pesan gue sih sering-sering cek oli gitu, apalagi kalau udah lu sering pakai itu, patokannya kilometer lah, jangan waktu gitu kan. Maksudnya kalau walaupun motor jarang dipakai gitu, tetap dicek lah kilometer. Tapi ya kalau misalnya motor lama banget nggak dipakai pun, kalau bisa diganti olinya. Jangan terlalu lama ngendap gitu ya. Gitu lah mungkin untuk minggu ini atau seminggu inilah gue nggak riding dulu, motor gue jogrogin atau gue anggrem atau apa ya istilahnya, apa bahasanya, gue diemin dulu di sini di kamar sampai benar-benar dia fit lagi untuk bisa riding lagi. Mungkin nanti ya kalau ada waktu luang gue ganti semua yang di dalam itu, maksudnya yang seher gue ganti, karena emang kemarin kan udah baret, gue nggak mau lagi ngakal-ngakalin, tuh udah kapok. Gue ganti, terus mungkin kalau ada beberapa spare part dalam mesin yang harus diganti gue ganti, sama gue juga mau ganti gear sekalian. Terus ya pokoknya spare part yang harus diganti gue ganti lah sekalian. Gue pokoknya dibikin enak lagi lah di motor, karena emang gue ngerasa untuk beberapa bulan ini motor tuh lagi nggak enak banget untuk dibawa riding gitu kan, nggak nyaman lah karena gue orangnya sibuk gitu kan, jadi jarang ngecek motor, main asal pakai aja ya. Itulah guys curhatan gue tentang motor yang diturun mesin. Sabar ya, cuti riding dulu, nanti kalau udah benar baru kita bisa riding lagi bareng yang lain. Meskipun ya banyak acara sih, banyak jadwal Sunmori atau jadwal apalah motor produk Cirebon yang lain gitu kan, meetup atau ya riding bareng gitu. Mungkin gue nggak bisa ikut dulu sebelum motor gue benar-benar fit ya, bersabar lah. Nah apa sih rasa pengen riding gitu. Oke guys, mungkin segitu aja video gue ini, video curhatan gue ya. Mungkin gue bakal bikin video lagi nanti pas lagi riding, mungkin nggak hanya pas lagi riding aja, mungkin pas ya video-video kayak ini nggak lagi di atas motor. Oke guys, mungkin segitu aja, sampai jumpa lagi di video gue yang selanjutnya, dan tetap safety riding di luar sana. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share video gue ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Agit Motovlog. Oke guys, kalau gitu Agit Motovlog pamit. Oke, goodbye, dadah, peace.